Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang mendampingi kita saat ini. Ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang pantas kita lakukan pada sore hari ini adalah bersyukur. Terlebih saat ini kita pada bulan Ramadan. Yang mana saat ini kita pada tanggal 2 Ramadan. Alhamdulillah. 2 Ramadan. Ya. Jadi ini adalah nikmat. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan puasa ini penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pada bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ma'assalam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Yang insyaallah pada hari ini kita akan membahas, kita mengambil sebuah nasihat dari surat Al-Falaq, yang mana surat Al-Falaq adalah surat nomor 113, ya. Dan surat ini adalah termasuk Madaniyah, ya. Madaniyah yang bermakna bahwasanya ayat ini turun setelah hijrah, ya, turunnya setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat-ayat yang turun setelah beliau berhijrah, entah nanti tempatnya di Mekah dan sebagainya, yang penting sudah berhijrah, maka dinamakan dengan ayat Madaniyah. Kemudian ayat ini berjumlah 5 ayat. Maka kita akan mulai insyaallah pada sore hari ini, yaitu pertama kita akan membaca tentang surat Al-Falaq ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwasannya kalau kita lihat makna secara tafsir secara umum, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi, aku berlindung kepada Tuhannya pemilik subuh, waktu subuh, dari jahatnya segala apa yang diciptakan, dan dari jahatnya malam apabila sudah gelap, dan dari jahatnya para wanita yang meniup pada buhul-buhul, dan dari jahatnya orang yang hasad apabila dia mendengki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat dalam bahasa Arabnya, ya, a'udzu sebagaimana yang kemarin sudah kita katakan, a'udzu bermakna aku berlindung. Al-Falaq yaitu waktu subuh. Ya. Kemudian ghasiqin idza waqab, ghasiq yaitu bermakna al-lail, malam.
apabila telah gelap gulita. Naffatsat. Naffatsat artinya para perempuan penyihir, para penyihir perempuan. Kemudian hasidin yaitu orang yang hasad, pendengki atau iri hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat nasihat yang pertama dari ayatnya ya, ayat yang pertama yaitu qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya surat Al-Falaq ini asbabun nuzulnya yaitu sama dengan surat An-Nas yang kemarin kita bahas bahwasanya berkenaan dengan Nabi SAW terkena sihir. Ya. Kalau bahasa sekarang ya istilahnya dikatakan santet. Ya. Siapa yang menyihir? Lubaid bin Al-A'sam, orang Yahudi. Maka beliau diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dengan apa? Dengan dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini. Maka sehingga karena itulah dinamakan dua surat ini Al-Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Kemudian kita lihat sekarang bahwasannya Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasuluna. A'udzu. Di sini Allah perintahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung. Berlindung kepada Rabbil Falaq. Yaitu Tuhannya yang memiliki, yang mengatur waktu subuh. Ya. Falak ini kalau kita lihat bermakna juga terbelah. Atau bisa bermakna muncul. Makanya Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasanya falikul habbi wan nawa. Allah itu mampu membelah atau memunculkan biji-biji tersebut. Ya. Kemudian wan nawa la yaqdiru ala dzalika illa huwa li'azmi qudratihi wa sa'ati alaih. Bahwasannya tidak akan ada yang mampu ketika kita menanam. Anggap kita menanam biji. Jangan kira bahwasannya ketika kita tanam pasti akan tumbuh. Tidak. Belum tentu. Ya. Ketika kita sudah siram, ketika kita pupuki, apakah langsung hidup begitu saja? Tidak. Maka sesungguhnya dia akan hidup itu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seandainya dia tidak dipupuki, tidak diberikan air dan sebagainya. Tapi ketika Allah berikan dia izin untuk tumbuh, dia tumbuh. Ya. Maka disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali ke tafsir yang tadi, bahwasanya falak artinya bermakna subuh, bahwasanya Allah lah yang menguasai waktu subuh tersebut. Kita tahu Masya Allah, di waktu subuh banyak hal-hal yang sangat luar biasa. Banyak keberkahan di waktu subuh. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada yaitu dunia dan isinya. Ini saat bahwasanya subuh itu inilah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi bukan berarti ketika Allah mengatakan Rabbil Falaq, ya, Tuhannya waktu subuh bukan berarti waktu malam, waktu pagi, zuhur dan sebagainya itu bukan milik Allah, tidak. Ini hanya kembali ke konteksnya saja. Ya. Kemudian kita lihat di ayat kedua, wa min syarri ma khalaq, dan dari jahatnya kita tadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa kita harus berlindung? Pertama Allah jelaskan wa min syarri ma khalaq, dari jahatnya apa-apa yang telah diciptakan. Ya. Ma khalaq minal kainat min hayawanin mukallafin kal insan. Segala sesuatu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, Allahu khaliq wa ghairuhu makhluk. Allah itu adalah pencipta. Selainnya adalah yang diciptakan atau dikenal dengan istilah bahasa makhluk. Maka segala makhluk ini memiliki yang namanya keburukan.
memiliki yang namanya kejahatan. Termasuk diri kita sendiri memiliki yang namanya kejahatan. Apa itu? Hawa nafsu. Segala sesuatu, ingat, segala sesuatu, baik itu hewan, ya, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu benda-benda mati. Artinya apa? Bisa memberikan yang namanya keburukan. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Ya. Karena setiap makhluk itu memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Maka kita memohon kepada Allah dari sisi buruknya. Termasuk corona saat ini, di situasi saat ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha, bertawakal kepada Allah, berusaha menjalankan ikhtiarnya secara baik. Ya. Dan kita memohon kepada Allah min syarri ma khalaq. Bukankah ketika di zikir petang kita membaca 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah katakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari jahatnya malam apabila sudah gelap gulita. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya memang ya, syaitan itu atau jin dan sebagainya itu berkeliaran di waktu malam. Ya. Makanya Nabi SAW ketika masuk waktu maghrib, ya, masuk waktu petang, anak-anak kecil disuruh masuk ke rumah. Pintu ditutup rapat. Ya. Kenapa? Karena inilah waktu. Artinya apa? Ini membuktikan bahwasanya ya sebagian ulama mengatakan di sana saat itu syaitan sedang berkeliaran. Begitu di waktu-waktu malam. Mereka membisiki, menggoda, mengganggu dan sebagainya. Makanya ada istilah kita kenal dengan namanya dunia malam. Ya. Orang kalau dikenal dengan istilah dunia malam, ya, orang bakal sudah ya negatif. Pikirannya sudah negatif. Tidak ada orang kenal dengan istilah dunia siang. Yang adanya dunia malam. Ya. Begitu juga hal-hal kejahatan banyak terjadi di malam hari. Ya, kalau kita lihat ya anak-anak geng kita, anak-anak muda kita, mereka melakukan trek-trekan. Ya, berlomba atau naik sepeda motor dan sebagainya. Di jalan raya membuat kerusakan. Begitu juga para pencuri dan sebagainya berkeliaran di waktu malam. Meskipun nanti di waktu siang juga ada. Tapi rata-rata ketika melakukan kejahatan waktunya di waktu malam. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika malam tersebut. Kemudian yang ayat keempat selanjutnya Allah katakan wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari jahatnya para penyihir wanita yang meniupkan sihir-sihirnya pada buhul. Di sini dikatakan naffatsat, penyihir wanita. Apakah termasuk pula, kan namanya penyihir kan tidak mesti wanita, ada laki-laki. Ya. Bahwasannya di dalam ayat ini masuk juga laki-laki. Cuman Allah berbicara secara konteksnya, kebanyakan ya para penyihir itu di zaman dulu adalah para wanita. Makanya kita kenal kalau istilah kita masih kecil dulu kan ada istilah namanya nenek sihir. Tidak ada kakek sihir. Ini membuktikan bahwasanya memang yang paling terbanyak melakukan sihir adalah para wanita. Bahkan di zaman kita sekarang, mohon maaf, biasanya kalau ada anak-anak kecil, ya kalau dulu ya, ini sebenarnya masuk dalam kategori hati-hati, termasuk bagian dari bisa jatuh pada kesyirikan yang istilahnya dengan popot. Popot itu rambutnya seorang nenek yang ditempelkan kepada anaknya, kemudian nanti ditarik rambutnya. Ini biasanya metode tradisional. Ya, hati-hati, ini bisa juga jatuh kepada kesyirikan. Naudzubillah. Sehingga di sini dari jahatnya yaitu para penyihir wanita. Biasanya orang melakukan sihir di waktu malam.
Makanya kita sering juga dengar ya orang melakukan hukum santet, orang melakukan penyihir, orang yang memelihara tuyul dan sebagainya, biasanya operasinya itu di waktu malam. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan apabila mereka sudah buhul-buhul, meniupkan pada buhul-buhul. Kemudian wa qaulihi ta'ala yang terakhir, ya, Allah Ta'ala mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Ini dia. Dan dari jahatnya orang yang hasad, pendengki, apabila dia mendengki. Jahat. Ini jahat. Ya. Hasad ini adalah penyakit hati. Hasad ini adalah iri hati. Tapi hasad ini perlu kita ketahui, hasad di sini adalah yaitu iri terhadap nikmat orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Ya. Jadi hasad di sini adalah iri terhadap nikmat orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Itu dinamakan hasad. Kenapa? Bahaya orang-orang seperti ini. Sehingga orang yang hasad ini, orang yang dengki ini, inilah yang bisa menimbulkan penyakit ain. Ya. Penyakit ain. Yang mana penyakit ain ini lebih berbahaya daripada sihir. Tentunya efek dari ain ini berdasarkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para orang yang hasad ini. Kenapa namanya orang hasad itu? Dia berbicara tapi hatinya yang berbeda. Ya. Dia mengatakan bahwasanya, bagus sekali mobilmu. Dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan ini nikmatnya orang ini diambil. Cabut ya Allah. Tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Benci melihat orang lain mendapatkan nikmat. Murka. Seakan-akan dia tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini bahaya. Dan bahkan pandangan yang hasad itu berbeda ya dengan pandangan yang biasa. Sehingga maka ditimbullah dari orang hasad ini penyakit ain, penyakit mata. Maka kita diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang terkena ain, kita disunnahkan membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa orang-orang yang hasad, siapa orang-orang yang dengki terhadap kita. Itu namanya hasad. Baik. Apa yang bisa kita ambil? Faedah apa yang bisa kita ambil? Nasihat apa yang kita bisa ambil lagi dalam surat Al-Falaq ini? Yang pertama Allah katakan wujubut ta'awud billah. Wajibnya berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu. Wajib meminta perlindungan kepada Allah. Contoh, dalam urusan keturunan, anak. Hal-hal yang gaib, yang mana makhluk tidak akan sanggup melakukan ini. Kecuali hanya Allah, maka ini wajib memohon perlindungan kepada Allah. Jangan memohon kepada yang lain. Apalagi memohon kepada para jin. Minta bantuan kepada para jin. Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada segolongan dari manusia yang meminta pertolongan kepada jin. Ketika dia minta pertolongan kepada jin, Allah katakan apa? Bahwasanya yang bertambah bukan pertolongan dia dapat, tapi apa? Justru ketakutannya akan semakin bertambah. Ketergantungannya akan semakin bertambah kepada jin tersebut. Ketika dia datang, ya mungkin
Dikatakan dengan yang menghuni pohon ini. Dia datang ke sana bawa sesajen dan sebagainya. Atau melakukan doa-doa dan sebagainya. Tiba-tiba Allah takdirkan dia diberikan. Diberikan apa yang dia minta. Besoknya akan datang lagi. Ketika dia akan mendapatkan musibah, dia akan kembali lagi. Dibuat takut. Allah tambahkan rasa ketakutannya, kekhawatirannya. Bergantungnya kepada apa? Kepada jin tersebut. Ini yang hati-hati. Ingat, segala sesuatu yang mana bahwasanya makhluk itu tidak mampu, maka wajib memohon pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah. Ketika, contoh, seandainya ada seseorang yang dirampok, apakah boleh dia berteriak, tolong, tolong, minta tolong? Boleh. Kenapa? Karena apa? Bahwasanya dalam hal seperti ini makhluk mampu. Tapi hal-hal yang gaib, rizki, jodoh dan sebagainya, tidak ada yang mampu dalam hal ini kecuali Allah. Sehingga wajib memohon perlindungan hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tahrimun nafas fil uqad idh huwa minas sihr. Diharamkan. Diharamkan melakukan sihir. Kenapa? As-sihru kufrun. Sihir itu bisa termasuk kekufuran, kekafiran apabila dia memohon bantuan kepada para jin. Bahkan dikatakan di dalam Islam haddus sahir, ya, hukuman bagi para penyihir adalah al-qatlu, dibunuh. Halal darahnya. Tapi yang membunuh di sini bukan kita pribadi, tidak. Ada hakimnya, ada qadhinya. Yang ketiga, tahrimul hasad. Diharamkan hasad, dengki terhadap nikmatnya orang lain. Tidak boleh. Orang yang hasad ini akan terus merasa sakit hati. Ya, melihat rumput tetangga lebih hijau. Hati-hati. Ya, maka memohon kepada Allah jangan sampai pada diri kita ada penyakit hasad. Kemudian al-ghibtah laisat minal hasad. Tetapi ada yang dikecualikan oleh para ulama, iri, yaitu bahwasanya disebut dengan istilah ghibtah. Apa itu ghibtah? Iri. Iri dalam hal apa? Iri terhadap seseorang yang memiliki ilmu dan memiliki harta. Kenapa dia iri terhadap dua-duanya ini? Orang yang memiliki ilmu karena dia mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Orang yang memiliki harta, dia bersedekah dengan hartanya. Sehingga dia berangan-angan, ya Allah, coba saya punya. Saya punya harta itu, saya juga ingin sedekah. Bolehkah iri dengan seperti ini? Boleh. Sehingga ini dinamakan dengan istilah kita, yaitu ghibtah. Iri dalam dua hal yang diperbolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu iri terhadap ilmu yang diamalkan, iri terhadap harta yang disedekahi. Selain daripada itu, hukumnya haram. Jadi hasad itu adalah yaitu tidak terima dengan nikmat orang lain, berharap nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haram. Tetapi ketika kita melihat ada orang kaya yang beribadah, ada orang ahli ilmu yang mau dia mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, kita iri dengan hal tersebut, tidak apa-apa. Sehingga dengan irinya pada keduanya ini terjadilah yang namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Hanya ini yang diperbolehkan oleh para ulama. Selain daripada itu, hukum hasad tersebut adalah haram. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah secara singkat dari nasihat surat Al-Falaq ini, bahwasannya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari 4 hal. Yang pertama, jahatnya segala sesuatu yang diciptakan. Yang kedua, dari jahatnya yaitu gelap malam apabila sudah gelap gulita. Yang ketiga, dari jahatnya para penyihir. Yang keempat, ya, dari jahatnya orang pendengki apabila dia mendengki. Maka dari itu, ya, yang saya ambil poin yang ketiga, ya, nafasat, yaitu para penyihir. Maka bagaimana caranya untuk berlindung dari hal ini? Yang pertama, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
jangan lupa membaca zikir-zikir, terutama zikir pagi dan petang. Yang mudah-mudahan bahkan di zikir petang kita membaca 3 kali, disunnahkan baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan dengan berzikir pagi dan petang Allah melindungi kita semuanya. Allah melindungi dari hal-hal yang buruk, yang segala yang diciptakan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita istiqomah di dalam bulan ini dan Allah melindungi kita semuanya, ya, baik zahir kita maupun batin kita. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.